Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hidayatan lil muttaqin wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga kita tidak mampu menghitung merinci setiap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan pada kita pada bulan ini, itu pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah telah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita, karena doa kita adalah wabaligna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang ada di pertengahan kita bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita memberikan usia dan kita bisa berjalan dan melaksanakan ibadah saum dengan baik di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut risalahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini ada hal yang sangat penting bagi kaum muslimin, dan mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa ada dalam naungannya, yaitu al-hayat fi dhilal Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Karena pada prinsipnya, pada hakikatnya, hidup seorang muslim itu tidak bisa lari dari Al-Quran. Tidak bisa menjauh dari Al-Quran, apalagi meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran bagi kaum muslimin tentu bukan hanya sekedar bacaan biasa. Al-Quran bagi seorang mukmin bukan hanya sekedar sumber pengetahuan. Al-Quran bagi seorang mukmin bukan hanya rujukan saja. Tapi Al-Quran bagi seorang mukmin lebih daripada itu. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwa orang mukmin dengan Al-Quran itu ibarat kama salir ruh fil jasad, perumpamaan ruh dalam jasad. Kita bisa membayangkan kalau banyak jasad-jasad dan di dalamnya tidak ada ruh, berarti itu hanya orang-orang yang sudah meninggal. Berarti seorang muslim itu tidak hanya cukup hanya sekedar makan, minum, tidur, dan ketika dalam hidupnya tidak ada napas dalam Al-Quran, dan tidak ada napas Al-Quran, maka seolah-olah jasad-jasad berkumpul tanpa ruh. Bagaimana gambaran jasad-jasad berkumpul tanpa ruh? Ini adalah kumpulan bangkai-bangkai yang tidak bisa beraktivitas. Hadirin kaum muslimin,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun dalam kondisi hari ini wabah yang sangat luar biasa yang menimpa bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Makanya disebut bahwa corona ini juga adalah virus pandemik, artinya wabah yang mendunia. Artinya wabah ini bukan hanya menimpa Kota Tasik, Jawa Barat, Indonesia, tapi juga negara-negara besar. Tidak ada yang bisa tertolaknya dengan kondisi ini. Tentu pertanyaannya, bagaimana kita mencari solusinya? Adalah kita berlindung dan ada di bawah naungan Al-Quran. Dan Al-Quranlah salah satunya dan satu-satunya solusi kita untuk agar jauh dari wabah ini. Agar jauh dari persoalan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, urutan hadis ke-817, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang mukmin dengan kitab ini. Tapi wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan, menghinakan yang lainnya. Jadi Al-Qur'an ini bisa menyebabkan orang terangkat derajatnya. Al-Quran ini bisa menyebabkan orang menjadi mulia. Tapi Al-Quran juga bisa menyebabkan orang terhinakan dengan Al-Quran. Jadi sejauh mana orang ini, masyarakat ini, kaum ini, dia memposisikan dan interaksi dengan Al-Quran. Makanya hadis yang barusan adalah sesungguhnya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi bin Abdullah Haris. Nabi bin Abdul Haris ini adalah seorang pejabat Makkah yang pada saat itu diangkat oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini sempat bertanya kepada Nabi bin Abdul Haris. Apa pertanyaannya? Kata Umar, wahai Nabi, dalam pertanyaan Umar ini, siapa yang akan kamu angkat yang akan menjadi pemimpin di kota Wadi? Jawab Nabi bin Abdul Haris Ibnu Abda. Kenapa kamu mengangkat Ibnu Abda? Dan siapa dia? Dia adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan. Dan kenapa kamu angkat? Karena dia mahir dalam dua hal. Yang pertama adalah mahir dalam Al-Quran. Yang kedua dia mahir pengetahuannya dalam pembagian harta. Sering kita kenal adalah ilmu faraid. Maka jawab Umar bin Khattab, benar. Apa yang kamu katakan, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat sesuatu kaum disebabkan Al-Quran. Disebabkan kitab ini yaitu Al-Quran. Dan Allah merendahkan suatu kaum yang lainnya juga disebabkan Al-Quran. Dan kisah ini sesungguhnya adalah untuk membuktikan bahwa ada orang yang diangkat oleh Allah derajatnya dan ada orang yang dihinakan oleh Allah derajatnya
Ada kaum yang dimuliakan oleh Allah dan ada kaum juga yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa besar manusia itu, kaum itu, dia untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukannya, Al-Quran ini sebagai sumber ilmunya, Al-Quran ini sebagai petunjuk hidupnya. Bahkan pernah juga orang Barat mengatakan the Quran way of life for Muslim. Jadi Quran ini merupakan falsafah hidup bagi umat Islam. Nih Bapak Ibu yang mendengar tayangan ini, ingat bahwa Al-Quran ini merupakan falsafah hidup. Ternyata falsafah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Di mana falsafah ini memiliki arti sangat banyak. Di antaranya, ketika dikaitkan bahwa Al-Quran sebagai filsafah hidup, atau falsafah hidup orang mukmin, atau falsafah hidup orang muslim, maka pertama pengertian falsafah itu adalah sebuah pandangan hidup orang muslim. Yang kedua, kepribadian hidup orang muslim. Yang ketiga adalah misi hidup orang muslim. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kalau tiga hal saja ini, hadirnya Al-Quran bagi orang mukmin adalah merupakan falsafah hidup, pandangan hidupnya, prinsip hidupnya, kepribadian hidupnya, dan dasar hidupnya, dan bagaimana kalau Al-Quran tidak dihadirkan sebagai itu. Maka itu pentingnya kita berada pada naungan Al-Quran. Dan Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, bahkan di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Di ujung ayatnya ada kalimat hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bahkan lebih dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW. Duru ma'a kitaballah haitsumadaro. Berputarlah kalian. Ya. Haitsumadaro, kemana saja arah berputarnya. Artinya ikutilah Al-Quran kemana saja Al-Quran itu. Ibaratnya kalau kita mengikuti Al-Quran dan kemana saja Al-Quran berputar dan mengikuti putaran Al-Quran, berarti bahwa kita ini sebagai makmum, sebagai pengikut dan Al-Quran yang diikuti. Maka salah satu orang yang akan terselamatkan manakala orang ada di bawah naungan Al-Quran, orang yang senantiasa menjadi pengikut Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu disampaikan bagaimana keunggulan Al-Quran. Al-Quran itu ternyata afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Jadi tentu ketika kita ada di bawah naungan Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu adalah bagian yang tak terpisah. Bahkan membaca Al-Quran ini dimasukkan oleh Rasulullah SAW kepada afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Jadi ibadah yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Adalah membaca Al-Quran. Kita sudah ada di pertengahan bulan hari ini. Kalau kita sebagai mukmin dan kita terundang untuk melaksanakan saum, dan di bulan Ramadan juga unzila fil Quran. Nah, seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk Al-Quran. Karena justru terangkatnya Nabi bin Abdul Haris, kemudian terangkatnya Abda, faktornya adalah at-ta'ammul ma'al Quran. Husnul ta'ammul ma'al Quran. Karena baiknya interaksi dengan Al-Quran. Baiknya komunikasi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah menjadi sumber, Al-Quran adalah menjadi pijakan, Al-Quran adalah menjadi petunjuk dan hidayah bagi kita sebagai orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana keberadaan kaum muslimin ini dengan Al-Quran. Kaum muslimin ada di mana dan Al-Quran ada di mana. Agar kita bisa memposisikan apakah kita benar-benar ada dalam naungan Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, akhbarana Abdullah bin Khalid telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Khalid. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Khalid? Kata Abdullah bin Khalid, inna hadal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah makanan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini sebagai ma'dabatullah, sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Rasulullah? Fakhudu minhu mastata'tum. Maka ambillah dari hidangan itu apa yang kamu mampu. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan ini adalah peristiwa juga diturunkannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan juga Al-Quran harus memiliki porsi yang banyak. Untuk senantiasa kita ulang-ulang, kita senantiasa tadarus, kita senantiasa mentadaburinya, senantiasa kita membacanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fakhudu minhu mastata'tum. Ambillah dari Al-Quran ini, dari hidangan ini, yang kamu mampu. Sekuat yang kamu miliki. Kenapa kamu harus mengambil dari Al-Quran sekuat yang kamu miliki? Karena kata Rasulullah, fa inni la a'lamu syai'an asfara min khairin min baitin laisa fihi min kitabillahi syai'un. Karena kata Rasulullah, aku tidak tahu. Fa inni la a'lamu syai'an, aku tidak tahu sesuatu asparu yang lebih kosong min khairin dari kebaikan min baitin laisa syai'un min kitabillah, kecuali rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Rumah yang di dalamnya tidak terdengar bacaan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangilah, sinarilah rumah-rumah kalian ini bis-shalah, dengan salat, wa tilawatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, aku tidak tahu. Rumah yang dianggap kosong, atau rumah yang kosong min khairin dari kebaikan. Jadi rumah yang kosong dari kebaikan itu adalah rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Padahal rumah itu banyak penghuninya. Padahal rumah itu luar biasa. Tetapi dianggap oleh Rasulullah SAW ini adalah rumah yang sunyi. Rumah yang kosong. Kenapa? Rumah dianggap tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan kata Rasulullah, rumah yang dianggap tidak ada kebaikan di dalamnya adalah laisa, yang tidak ada syai'un minal Qur'an, sedikit pun dari Al-Quran. Laisa fi lisanihi, laisa fi jawfihi, laisa fi basarihi, laisa fi udunihi minal Qur'an. Tidak ada matanya yang melihat Al-Quran. Tidak ada pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran. Dan tidak ada dalam lisannya untuk membacakan Al-Quran. Dan juga tidak ada dalam hatinya untuk Al-Quran. Maka itu digambarkan rumah yang paling sunyi, rumah yang kosong dari kebaikan. Berarti pada dasarnya, kalau kita makhluk hidup ini, dan kita adalah manusia, dan kita orang beriman,
dan sekarang ada di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan juga peristiwa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran harus memiliki porsi yang sangat banyak di bulan Ramadan, kemudian kita melupakan itu. Ya, maka berarti bahwa kita juga adalah jasad-jasad yang kosong dari kebaikan. Jasad-jasad yang hampa dari kebaikan. Kenapa? Karena laisa minal Quran. Tidak ada di dalamnya bacaan Al-Quran. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Rasulullah SAW, wa innal qalbal ladzi laisa fihi min kitabillahi syai'un khuriba ka kharabil baitil ladzi la sakinah lahu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa innal qalbal ladzi laisa fihi min kitabillah, dan sesungguhnya hati laisa min kitabillah, yang tidak ada dalam hati kita itu dari kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit pun, maka khuriba, hati itu hancur. Kaharabil baiti la sakinalahu. Perumpamaannya seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Kalau tadi jasad-jasad yang tidak membaca Al-Quran, tidak keluar dari mulutnya, tidak melihat dari matanya, tidak mendengar dari telinganya, dan tidak masuk ke dalam hatinya, maka itu adalah jasad-jasad yang kosong dari kebaikan. Sekarang, bagaimana hatinya yang tidak ada dan dalam Al-Quran, laisa minal kitab, tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka kata Rasulullah, huriba kaharabil baiti la sakinah. Itu perumpamaannya seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Jadi kalau kita membangun rumah tinggi, besar, ya, tetapi setelah selesai ditinggalkan, apakah rumah itu semakin baik karena tidak dipakai? Tapi justru rumah itu akan semakin rusak, bahkan hancur dengan waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena tidak ada penghuninya. Jadi seolah-olah hati yang laisa minal kitabillah, tidak ada dalam hatinya dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Maka hati itu seperti rumah yang tidak ada penghuninya, jadi hati manusia juga akan hancur. Ini berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami, kata Allah, laqad dara'na li jahannama, menyediakan jahanam itu untuk jin dan manusia. Jadi kita ini adalah bahan untuk mengisi neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bagaimana? Lahum qulubun, manusia yang diberi hati. Tapi hatinya la yafqahuna biha, tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang itu tidak ingin memahami, ya. Atau karena dia tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi telinga tapi telinganya tidak mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sebuah lagu itu punya mata tapi tak melihat, punya hati tapi tak merasa, melangkah tapi tak tahu arah. Inilah menggambarkan orang yang sesat, orang yang bingung. Kenapa? Jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Al-Qur'an, orang yang jauh dari naungan Al-Qur'an, maka suatu gambaran ada mata tapi tidak melihat, hati tapi tak merasa, melangkah tetapi tahu arah,
Ini menggambarkan adalah orang yang sedang bingung, bahkan bukan bingung, tetapi dia tersesat dari jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang tadi mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan kita, menjadi tambahan pemendaharaan kita, bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran. Karena hidup di bawah naungan Al-Quran, minimal, kata Imam Al-Ghazali, Allah akan berikan 3 hal. Yang pertama, akan selalu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan selalu dijaga hatinya dalam kebersihan. Karena sejak lahir manusia adalah dalam keadaan bersih. Dan manakala manusia jauh dari Al-Quran, maka pikirannya, hatinya akan kotor. Maka kembalilah kepada Al-Quran, agar sesungguhnya manusia kembali kepada fitrahnya. Yang ketiga, bahwa ketika manusia ada dalam naungan Al-Quran, bahwa manusia akan selamat. Karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Karena Al-Quran nanti akan datang dan dia menjadi syafaat pada hari kiamat. Itulah harapan kita, dan mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini, dengan berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kita, kita lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini juga kita bisa sabar dan kita kuat dalam menjalani berbagai musibah yang terjadi, dan menyebabkan kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, dan kita sabar atas segala musibah, ya. Dan senantiasa kita ingat bahwa semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya menyebabkan kita bersyukur, dan yang tidak baiknya kita pun bisa sabar atas semua yang menimpa kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.